Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad biadadi man salla alaihi wa sallam ala Muhammad biadadi man la yusalli alaihi wa sallam ala Muhammad kama tuhibbu an yusalli alaihi wa sallam ala Muhammad kama amartana bis salati was salam alaihi wa sallam ala Muhammad kama yanbaghi salatu alaihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala sallallahu fi hadis kursi innani fi jasadi ibnu ala qalbi wa fi qalbi fuada wa fi fuada damiru wa fi damiru ruhu wa fi ruhu sirru wa fi sirru wa hafi nuru wa fi nuru ana amma ba'd. Alhamdulillah jemaah Jumat terkhusus yang sudah ada di dalam masjid ini, marilah berusaha sedaya upaya makin lagi usaha yami antu si pejin naya ampan tami anjo singarapna la ilaha illallah di hati nurani. Nasabah ia minne kana la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ia minne kana pertama nikaturu yami antu seiring niat dan rupanya lahir hakikat nyata dan negara alam semesta. Ya luar wilayah Allah, wilayah kekuasaan Allah, luar dan kekuasaan yang dekat tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu 360 sudut. Sudut satu dengan sudut lain jaraknya 300.000 tahun perjalanan. Setiap sudut terdapat 12.000 padang pasir. Setiap padang pasir terdapat 80.000 malaikat yang membaca surah Ikhlas, yang mengalir pahalanya kepada orang yang membacanya dari umat Muhammad. Jadi marilah mendengarkan pesan kami dan ingat kami, karena ilmu Allah ini dari kami sampaikan kepada kalian. Maka ketika membaca surah Ikhlas ini, ingat kisah ini, bahwa kami dengar dari kami ini, ingat kami. Kalau Anda membacanya, maka Anda akan mendapat kebaikan, yaitu kurang lebih 80.000 malaikat dikali 12.000 padang pasir dikali 360 sudut. Itu yang akan menghibur kepada kalian, mengalir kepada kalian, mengalir kepada kalian pada saat membaca, yaitu surah Al-Ikhlas. Karena surah Ikhlas ini adalah merupakan surah yang sempurna. Qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang esa. Karena ini Allah Ta'ala asal disegani kau. Jadi Allah Ta'ala ini dipahami banyak bagi angkana tidak istilah pasal. Sejak di alam azali, alam asal, mulai ditalasaka jatuhna yang antu berproses dalam bata sanggenda di pagioki sebuah sanggenda suruh kimai dari dia semua. Jadi kita itu supaya tidak pernah berpisah dengan Allah. Dengan apa kita senantiasa bersama Allah? Dengan mengingatnya. Kapan kita lupai, maka
nikatinai. Makanya Rasulullah berpesan, siapa yang melupakan Allah maka sungguh dia telah mengkufurinya. Dan dalam bulan Al-Qur'an Allah Taala mengatakan luka kafir ini. Dan pada saat kita kafir, ingkar, maka setan masuk membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, ke dalam dada kita. Apa nyebatin bisik-bisik iblis dalam dia? Napa kawan Allah kiri pakalinon lawan tua, langapa malabat tua, anak jahit, tanah tena usaha akan masuk. Maka siriklah kita, kotorlah kita punya pengakuan di hadapan Allah. Kalau tidak ada itu datang dari belakang, langgar pemilihan kubainengku, bunda mati, ini bilang panglekan. Ini semua ini bisikan-bisikan iblis. Jadi kalau kita mati dalam kondisi seperti itu, maka kita mati sirik di hadapan Allah. Karena kita sendiri, tidak tahu dari mana rezeki Allah. Apalagi kita punya atau orang di samping kita. Cuma perkara rezeki ini banyak orang yang salah sangka. Dikiranya rezeki itu nanti banyak baru baik, atau baru ditolong Allah, tidak. Sebelum kita meninggal dunia itu maka ada jatah kita. Biar kita tidak cari sebenarnya kalau kita malah yang tawakal. Apalagi kalau diambil. Dan biar juga banyak harta yang tersedia, beras yang tersedia, rumah mewah semuanya ada. Kalau tiba waktunya mati, kita tidak diberi kesempatan, habiskan dulu itu. Tapi tetap kita mati. Tapi mati dalam arti syariat. Apa yang mati dalam arti syariat? Boleh diciri mati gitu. Tapi sesungguhnya kita hidup di sisi Allah. Inilah hidup ini dari Allah kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kita paham? Karena kita itu tercipta dari nur, al-nur, dari cahaya Allah. Katanya tak jadi di Bakri singerak Allah Ta'ala. Apakah kemudian dikasih gerak nyawa sifat. Nah, inilah makna la ilaha, tidak ada yang ada kecuali Dia. La ilaha, tidak ada illah, tidak ada yang ada kecuali Dia. Artinya kita ini ada dari Dia. Dan tidak ada yang ada kecuali dari Dia, kembali ke Dia. Nampaklah mudrik itu Dia. Berapa jarak kita di hadapan Allah? Tegama siapa jarakta? Katuta terlatasi Allah mencerita. Sangkam bagi sekejap mata. Sangkam itu bukan tidak mata. Sangkam itu tahu punak main antama asul. Dua jinam pasal. Dua jinam pasal jarakta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Dia kembali ke Dia. Bantu Dia lagi lamut dari Dia. Maiki lagi kemalan dengan dalam arti kata maka anti kamu mempun rapi punya pasti jadi jatuh Allah Ta'ala rilinoa. Nanti nak pengakus yasin nam pemakai. Nah sampai ini mau tahu tidak nasi kebetulan dari Allah Ta'ala namun mereka alias mati maka mati dalam kegelapan. Kama tahu dia tu guna kadar. Makanya tugas pokok sebenarnya kita diciptakan ini adalah untuk mengenal diri sekaligus mengenal Allah. Karena Allah telah memberi kita satu satu dari Allah ingatan, pengulangi. Untuk apa nih pengulanginya? Untuk dipakai ambiasengi anegawat dari Allah Ta'ala. Tetapi rata-rata dia tahu loa, ada pengulangan sering rata-rata ini naboya pada baik Allah Ta'ala alias rezeki. Nah kalau pai naboya itu katanya rezeki, nah kalau pai naboya itu katanya rezeki. Bapa pun sikit pun dah gampang mau mawi. Jadi kena tahu Allah Ta'ala mana pada kita sikit itu kamunya. Pun saja di sana tak perlu di sini. Pun saja di sana tak perlu di sini. Ada dagang parana yang jatuh mahallo. Salah satu contoh, ane kabus antamanya di kantor dari pakal di Yaka. Gaji na tena mo tani pada ane sumpah di Yaka.
Nyalle ni pasolo tama, batu tama, na bagi-bagi dia membagi presidennya dan jajarannya ke bawah. Dia membagi anggota MPR dan jajarannya ke bawah sampai BPD. Nampak ke bangga-bangga dengan lekannya ditumpahkan dia. Nampak ke bangga-bangga dengan lekannya ditumpahkan dia. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang hidup di atas kaki sendiri, makan di atas kaki sendiri, mandi di atas kaki sendiri, dan minum di atas kaki sendiri. Bukan hidup di atas tangan-tangan dan kaki-kaki orang lain. Karena kita semua ini adalah makhluk yang sama di sisi Allah. Tidak ada yang patut duduk-duduk di kantor kemudian makan. Semua kita disuruh mengambil rezeki masing-masing dengan cara yang halal. Kalau seandainya rezeki yang Allah kita ini melewati daripada batas, maka kita disuruh bersedekah. Batas dalam artinya meninggalnya. Kunaga lagi, ni sidak kami nyawain para kapari untuk akhirat kita. Inilah maksud dan tujuan hidup, untuk membekali, mengambil dunia ini, mengolah dunia ini dengan cara yang halal, untuk kehidupan akhirat kita. Bukan untuk seperti yang saudara lihat yang lalu ini, bukan. Tapi kehidupan untuk mempersiapkan masa depan. Apa masa depan kita ketika sakaratul maut? Andi dengan sakaratul maut balakat tumulnya saat bertang, erong ngasing. Tinana na banyak kesehatan, ditahan minyawakan, pasurna sampai tidak bisa ditahan lagi. Rasa sakit orang yang sakaratul maut, seandainya dipakasiapkan, pada sana menghadapi sisa bakti orang-orang di sisi tanah. Ya, turelena tunyalena wala, kunatena ditulungi di Allah Taala. Jadi antum mana lain misikam madinah binagaya tena nadesan turelena. Sadakkan turelena tulino kapakamannya sudah minum setengah kaca amadi. Padahal juga sendiri punya tidak punya limitahan. Si kolom kaca, si tata kaca mari nih. Tapi kira-kira peneliti si kamar ini dan dinyanyikan nanti ada mari makanya juga dia tidak perlu diperjuangkan, diusahakan. Nanti gambar nanti yang saat jumpa kasih kamar Allah Taala pun mati bahkan nabi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah amut dari pemerintahe ikau dinake engkau. Wa dahuli fi ibadi adalah sakit pada masar. Nakala lama mungkin golongan atau bagiku. Ada sakit pada taubani nakala wadahuli jannah antama mau ke surga. Jadi ini alam yang akan kita lewati nanti masuk ke alam kubur melalui proses kematian. Kita tidak tahu berapa lama di dalam kubur kemudian hari dikiamatkan. Lalu kita menunggu nanti namanya hari kiamat. Akan dihancurkan bumi ini, akan dihancurkan bumi ini dan apa yang ada di dalamnya, bintang, bulan, planet-planet, matahari akan digulung. Maka pada waktu itu dari katakan hari kiamat. Kurang lebih 40 tahun setelah hari kiamat, dan tahun-tahun bulan atau tahun akhirat, baru kita dibangkitkan kembali. Lalu kita berbondong-bondong menuju satu tempat namanya padang mahsyar. Dan di situlah kita berdiri menunggu keputusan Allah mahkamah ilahi. Inilah yang perlu dipikirkan. Orang-orang yang dia pikirkan hari ini, orang apa yang dia mau tinggalkan. Rumah yang mewah, mobil yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang mewah. Pada dia mau tinggalkan. Dia mau tinggalkan. Makanya inilah namanya orang dulu, orang yang jahiliyah, orang yang tolol. Kalau bahasa daerah tolol. Kenapa? Dia mau meninggalkan dunia ini untuk dia ke akhirat, baru dia tidak pikirkan masa
Jadi dasar fondasi pada hukum kami ini, marilah kita senantiasa dulu bertafakur, memikirkan nasib kita setelah kematian atau dalam kematian. Kemudian bukan saja diri kita, tapi istri dan anak kita, tetangga-tetangga kita. Nah, bagaimana janji Allah terhadap orang yang memikirkan akhiratnya? Siapa yang memikirkan akhiratnya, saya akan berikan dunia dan akhirat. Kusadarin dunia, kusadarin akhirat. Dan siapa yang hanya memikirkan dunianya, maka saya berikan bermacam-macam kesusahan. Saya berikan kehidupan yang sesak. Yang sesat setan. Dia musuh layana, dia merukona, dia merukona, tapi dia masih merasa tidak ada. Tapi orang yang diberikan oleh Allah rezeki cukup-cukup, ada makan, ada sekalipun kita mau beli, ada pakaian, ada sekalipun sampai 3 lembar, ada tempat tidur, sekalipun sekujur tubuh, tapi dia senantiasa bersyukur atas pemberian Allah, maka itulah orang yang sebenarnya yang paling kaya. Dan kaya itu kesimpulannya adalah la ilaha illa Allah. Orang yang betul-betul mengesahkan dirinya, menjatuhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai ketika ini tentu tidak seperti memulai tangan, tapi harus ada usaha, wajib ada usaha. Dan kemudian kalau kita tidak tahu, wajib ada orang yang membimbing kita, wajib ada orang yang menuntun kita, wajib ada orang yang mengajari, mengingatkan kita, memimpin kita karena ini. Bagaimana memberi bimbingan karena ini? Wajib. Bahkan Rasulullah berpesan, siapa yang beribadah kepada Allah tapi tidak ada yang membimbingnya, maka tidak diterima ibadahnya. Siapa yang tidak mempunyai pembimbing, maka setan yang membimbing dia. Setan itu membimbing kita dengan cara apa? Hari jadi ini secara-cara. Kuna mempo-mempo yang tahu ala cara-cara. Walul likulli humajatin lumajah. Cila kami tahu cara-cara yang siap tempat itu. Paling tidak ada. Jadi benar si jalan-jalan apa biasa begitu, benar biasa dan apa sebab begitu. Begitulah kerja iblis dan nafsu dalam diri supaya kita tidak ada ketenangan. Maka yang perlu dicari itu adalah ketenangan, bukan kesenangan. Kalau senang itu nanti ada orang senang. Kalau ketenangan dia tidak ada. Tetap senang, tetap tenang. Atau kesenangan itu nanti banyak baru dia senang, tapi ketenangan biar sedikit, biar banyak sama. Kalau banyak dia tenang, dia menghibahkan yaitu sebagian kepada akhirat. Jadi marilah berpikir atas akhirat kita, istri dan anak kita, tetangga-tetangga kita, orang lain. Itulah orang yang memiliki namanya akal sehat. Akalnya para nabi, akhlaknya para nabi. Jadi akhlak para nabi itu adalah berani menyatakan kebenaran di hadapan penguasa durhaka. Etika, akhlak. Yang paling mulia di sisi Allah adalah akhlaknya para nabi, yaitu berani menyatakan kebenaran di hadapan penguasa durhaka. Sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Musa dengan Fir'aun, berani menyatakan kebenaran di hadapan orang-orang kaya yang sombong, sebagaimana Nabi Musa kepada yaitu Harun, sebagaimana Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud, sebagaimana Rasulullah kepada kuffar Quraisy pada zamannya. Itulah mereka. Sekarang kalau kita menyoroti atau memberikan nasihat kepada seorang pemimpin negara tidak berakhlak, apa sih kemuliaan seorang pemimpin? Kita yang kasih makan. Orang yang dikasih makan itu adalah orang yang hina di hadapan Allah. Kalau seandainya dia sudah bisa berkarya, kalau anak-anak itu tugas kita. Orang yang paling hina itu adalah orang yang menuntut, apalagi dengan bangsa ini. Kami dibilangnya dari pada kalau dikasih, saya itu sudah lama tidak berkarya. Lebih saya langsung kasih sama orang. Kita ini bodoh-bodohan sama orang negarawan ini. Saya mau maaf ini. Kerjaan saya ini sudah lama tetapi mungkin belum setajam ini. Dia akan datang, saya akan lebih tajamkan saya punya pembicaraan. Untuk supaya kalian semua ini benar tatanan hidupnya.
Tatanan hidup itu nanti benar kalau diatur maunya Allah, kalau diatur maunya Rasulullah, bukan diatur maunya MPR. Yang membuat kerusakan di atas bumi ini. Setiap kali habis rapat, demo lagi. Setiap kali habis rapat, demo lagi. Kenapa? Dia membicarakan perkara bukan, yaitu perkara Tuhan. Kenapa? Mungkin dia lupa mati. Dia barangkali lupa mati. Kalau orang senantiasa mengingat matinya itu, dia terbuka hatinya. Sinarilah hati kalian, ingat mati baca Quran. Dia mati hatinya itu hanya memilih dunia saja. Dia tidak pikirkan akhiratnya. Dan orang hidup hatinya itu adalah orang yang memikirkan akhiratnya, baik dirinya maupun hatinya. Sekali lagi surah kami ini saya sampaikan kepada kalian semua ini, marilah percaya kepada kami. Kita sudah lama hidup bersama kami. Kami tidak pernah menzalimi saudara, kami tidak pernah memiliki saudara. Cuma terkadang memang setan masuk dalam hati kita, menggerogoti kita, sampai orang-orang yang mengajak kita kepada Allah kita benci. Iblis itu seperti Nabi pada zamannya. Jadi sekali lagi bahwa yang wajib kita pikirkan di dunia ini, bagaimana kita mendapatkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan pemimpin yang benar, dengan guru yang benar, dengan ustadz yang benar, yang memiliki kesempurnaan ilmu. Jadi dia memiliki istilah mutasarana, tahu suku garis syariah, tahu tanggal di tadika, tahu lawan di hakiki, tulis suraya di makrifatullah Allah Ta'ala, tahu nasegadillah Ta'ala, akullah mipinawa di bilangeri, nanti kuletong anarju. Tapi pun apa cerita Allah ya, tanpa nasing Allah Ta'ala, mungkin ditabai di mata kulu nama anggapan dan barang karena dengan tidak nasing, sungguh besar kemurkaan Allah atas apa yang kamu katakan dan kamu tidak mengamalkannya. Saya rasa ini singkat, tentu sudah tahu kami. Marilah bertanya, marilah mendengar kami. Insya Allah kami jamin Anda selamat kalau Anda mengamalkan apa yang saya sampaikan dari Allah dan apa yang saya sampaikan dari Muhammad Rasulullah dan apa yang kami sampaikan daripada para wali-walinya. Karena kami punya ilmu itu 3 tingkatan ini, dari Allah Al-Quran, dari Muhammad sunnah-sunnahnya, dari walinya, dari hikmah-hikmahnya. Ya, istilah lontar kali dua. Penanam perhitungan cencer dapat kali tiang kanan sengkun sudahnya. Apa ini kalian sempat penanam? Penanam kan lupa program timbang digunakan. Sudah normalkan sangka betul sunnah dan ilmu. Punah tahu kau pasangkan media ada jujur itu. Katakan kata hati, jangan mengatakan yang bertentangan dengan kata hati. Saya rasa ini barakallahu li wa lakum berpanjang banyak lebih minal ayat wa hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Alhamdulillah lillahi hada wa ma kunna linahtadiya wa la hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi law hattani ila ajalin qadim fasabtu minas shalihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Rabbana inna amanu faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ghfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anhilman. Ya Allah, ampunkanlah dosa hamba-hamba-Mu, dosa mukmin dan mukminat. Sucikanlah hati hamba-Mu, tuangkanlah ke dalam hati hamba-Mu iman dan kebenaran. Apakah kebenaran dan satu menghancurkan kebatilan? Terima doa Nabi-Mu, terima syafaat Nabi-Mu. Subhanallah yang yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqibus shalah.